Kami merayakan Idul Adha di Lamu, Kenya dengan menyerahkan hewan-hewan kurban yang dititipkan kepada Baitul Mal Hidayatullah sebanyak lebih dari 500 kambing dan 10 sapi untuk Kenya. Selain itu, mereka juga akan mendistribusikan hewan kurban dari masyarakat Indonesia untuk masyarakat Uganda dan Tanzania. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita bertemu kembali dalam segmen Bincang Mulia. Dan kali ini sangat spesial karena disiarkan langsung dari pelataran kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia. Dan tentunya hadir bersama kita Bapak Dubes beserta Ibu. Apa kabarnya, Pak? Alhamdulillah, Ibu sehat, Pak Bu? Syam. Alhamdulillah. Insya Allah beberapa waktu ke depan kita akan berbincang-bincang seputar kesibukan Pak Dubes beserta pengalaman beliau kemarin ikut turun langsung menyalurkan amanah hewan kurban dari masyarakat Indonesia ke beberapa lokasi di daerah Kenya. Masya Allah. Pak Dubes, sebelumnya saya ingin bertanya-tanya dulu nih. Sejak kapan Pak Dubes bertugas di Kenya dan seperti apa gambaran hubungan antara Indonesia dengan Kenya? Terima kasih Pak Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Dr. Muhammad Heri Saripudin. Saya sebagai Duta Besar Indonesia untuk Republik Kenya dan merangkap 3 negara lainnya, yaitu Somali, Republik Demokratik Kongo, dan Uganda, serta sebagai wakil tetap Republik Indonesia untuk United Nations Environment Program dan United Nations Human Settlement atau UN Habitat sejak akhir tahun 2020. Jadi kalau dihitung sekarang sudah 2,5 tahun saya bertugas di Nairobi sebagai Duta Besar Indonesia tersebut. Tadi ditanyakan bagaimana hubungan Indonesia dengan Kenya khususnya. Indonesia mempunyai hubungan diplomatik dengan Kenya sejak tahun 79. Jadi sudah hampir 44 tahun. Dan saya merupakan Duta Besar Indonesia yang ke-11 di Nairobi ini. Kemudian alhamdulillah sejak tahun lalu, persisnya Maret 2022, Kenya membuka kantor kedutaan Kenya di Jakarta dan menempatkan duta besarnya yang pertama yang tinggal di Jakarta. Sebelumnya untuk urusan bilateral antara Kenya dan Indonesia selalu dirangkap oleh High Commissioner atau Duta Besar Kenya yang berdomisili di Kuala Lumpur. Jadi sekarang sudah ada Duta Besar Republik Kenya untuk Indonesia di Jakarta. Dan sudah mulai aktif sejak Maret 2022. Itu secara singkat. Jadi bagaimana kondisi saat ini? Hubungan bilateral Indonesia-Kenya sangat-sangat bagus dan menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Itu Pak Syam. Alhamdulillah. Pak Dubes, baru-baru ini kita saksikan bersama bagaimana antusias
masyarakat Indonesia untuk menyalurkan kurbannya untuk warga di Kenya. Menurut Pak Dubes seperti apa tanggapannya? Saya sangat terima kasih dengan adanya kunjungan dari Baitul Mal Hidayatullah dan Al Khair Indonesia yang menyalurkan hewan kurbannya yang diamanatkan oleh para warga Muslim Indonesia untuk dibagikan ke sesama Muslim di Kenya. Ini bagi kami dari aspek diplomasinya, inilah yang kita sebut bahwa hubungan dan kerjasama bilateral diplomatik antar kedua negara itu tidak hanya monopoli pemerintah saja. Ini kalau dalam istilah diplomasi namanya multi-stakeholder diplomacies. Jadi hubungan antara pemerintah dengan pemerintah, parlemen dengan parlemen, masyarakat dengan masyarakat, atau people to people contact. Dan apa yang dilaksanakan oleh BMH dan Al Khair dari Indonesia ini adalah manifestasi dari people to people contact. Justru ini menguatkan kerjasama bilateral yang selama ini dibina pada tingkat pemerintah. Jadi saya menyambut baik dan tentu saja kegiatan semacam ini tidak hanya once off event atau sekali pelaksanaan terus selesai. Bila perlu ada follow up-nya. Itu harapan kami. Baik, Ibu Zulfah Nahdiati, kemarin bersama Pak Dubes ikut turun langsung nih menyalurkan amanah hewan kurban dari masyarakat Indonesia yang dititipkan melalui BMH. Ikut belusukan kampung-kampung, naik kapal dan naik motor ke kampung-kampung ya, Masya Allah. Bisa dijelaskan Bu, seperti apa pengalamannya kemarin? Terima kasih. Buat kami itu merupakan satu pengalaman dan kebahagiaan tersendiri bisa silaturahim ya menyalurkan hewan kurban untuk sesama Muslim juga non Muslim yang ada di Lamu ya. Kemarin itu seru banget karena memang Lamu ini spesial banget. Terdiri dari pulau-pulau kecil dan kita memang kan naik pesawat, dari pesawat jalan kaki, kemudian naik kapal boat ya, habis dari situ jalan lagi, dan untuk mencapai tempat-tempat yang kita bagikan itu kemarin kita naik ojek ya. Seru banget ya, masing-masing dapat kita naik satu ojek untuk bisa menembus ke pedalamannya ya. Dan saya lihat memang antusias masyarakat Lamu sangat mengesankan saya gitu, terutama anak-anak kecil yang memang mereka bahagia sekali ya mendapatkan hewan kurban dari masyarakat Indonesia. Masya Allah, tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata bagaimana bahagianya mereka. Kita berapa tempat ya kemarin ya, dan semoga persaudaraan antara Indonesia dan masyarakat Muslim Indonesia dan masyarakat Muslim yang ada di Lamu bertambah kuat, dan mereka tahu bahwa ada Indonesia loh gitu, ada Indonesia yang mayoritas penduduknya juga Muslim gitu ya, kurban. Tapi menyenangkan, saya senang sekali. Di tahun ini ada 12 titik ya penyaluran hewan kurban di Kenya, dan seperti tadi disampaikan oleh Ibu bahwa medannya itu tidak biasa ya. Kita harus naik pesawat, harus naik kapal dari pulau ke pulau, naik motor, ojek, dan seterusnya. Nah, jalan kaki. Pak Dubes sendiri ini kan seorang diplomat. Ketika harus turun langsung ke lapangan seperti ini, seperti apa pengalamannya, Pak? Nah, itulah sebagai duta besar dan diplomat pada umumnya, memang kita harus dituntut tidak melulu berhubungan dengan di level presiden, level menteri, dirjen atau pejabat pemerintah, tapi juga kita harus dapat merasakan denyut dari masyarakat grassroots, karena fungsi diplomat itu selain mewakili negara pengirim juga
diplomat itu sebagai mata, telinga, hidung, dan mulut dari pemerintah yang dikirim, dalam hal ini Indonesia. Artinya kita harus bisa melihat, mengobservasi bagaimana kondisi negara tersebut. Kemudian juga kita bisa mendengarkan dinamika yang ada. Kita juga bisa mencium, ya, ada situasi apa gitu. Ini semua kita analisis, kita laporkan ke Jakarta untuk tujuan apa? Untuk tujuan mempererat kerjasama bilateral yang saling menguntungkan. Jadi tugas diplomasi itu adalah bagaimana menjaga serta meningkatkan kerjasama yang produktif, yang saling menguntungkan, tidak hanya bagi kedua negara, tapi juga bagi kedua rakyat dari kedua negara tersebut. Jadi ini bagian dari tugas Pak Syam. Masya Allah. Pak Dubes dan Ibu, kemarin kan kita langsung berinteraksi nih dengan masyarakat nih, dan Ibu merasakan sendiri seperti apa denyut nadi dari kegiatan kita kemarin. Nah, kira-kira kesan yang Ibu dapatkan ketika menyalurkan amanah hewan kurban dari Indonesia untuk warga-warga di sini yang kalau kita lihat ya kondisinya memang sangat-sangat layak untuk mendapatkan hewan kurban. Seperti apa Bu kira-kira? Kesannya jelas ya, saya merasakan kebahagiaan mereka gitu. Pertama bahwa ternyata ada sesama umat Islam yang memang sangat sincere, sangat tulus yang membantu mereka dengan menyalurkan hewan kurbannya dari jauh loh, dari Indonesia ke Afrika gitu. Itu bukan main-main ya maksudnya. Kemudian saya melihat mereka sangat berantusias, sangat bersyukur. Dan begitu ramah. Memang penduduk Lamu ini saya bilang spesial karena keramahan mereka itu sama kayak di Indonesia gitu loh. Bagaimana mereka menyambut tamu, mereka nyuguhin kita minum atau makanan-makanan kecil gitu ya, saking bahagianya gitu. Saya sangat mendukung, mudah-mudahan nanti bisa terlaksana kembali. Padahal kemarin saya baru sadar juga ternyata ada satu daerah yang memang rawan ya ternyata. Tapi kita kemarin tidak merasakan kerawanan itu, saking bahagia semangatnya ya, bahagia ketemu mereka gitu. Walaupun dengan rumah-rumah yang sangat memprihatinkan, tapi mereka kelihatan mereka sangat menyambut ya. Apalagi buat mereka Idul Adha itu merupakan hari spesial. Jadi kita lihat ada perayaan sampai 3 hari ya. Anak-anak kecil pada pakai baju baru, kemudian persis hampir sama dengan Indonesia, silaturahim dari rumah ke rumah, kadang dikasih permen ataupun dikasih uang sama tetangga-tetangganya. Jadi suasana itu mengingatkan saya kepada kampung halaman gitu, zaman waktu saya kecil gitu. Terima kasih kepada BMH dan Al Khair Indonesia. Pak Dubes bisa mungkin ada pesan-pesan untuk para muhsinin, para mudohi, para pekurban di Indonesia yang sudah menyalurkan hewan kurbannya di Afrika. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Syam. Kepada para yang menyalurkan hewan kurbannya ke Kenya dan negara-negara Afrika pada umumnya, tentu saja saya sebagai Duta Besar Indonesia untuk ke-4 negara di Afrika Timur sangat menyambut baik. Ini adalah tugas kemanusiaan. Artinya bahwa tidak hanya kurban tanpa batas ya, atau sacrifice beyond borders. Kita bahkan juga ini refleksi dari solidaritas antar umat. Jadi ini kalau tadi istilahnya kurban tanpa batas, ini humanity beyond borders. Regardless whatever the religion they embrace atau tempat tinggal mana, tapi insya Allah niat baik itu akan memperoleh menjadi catatan
amal baik bagi yang memberikan donasi itu. Itu dari dimensi akhirati. Dari dimensi duniawi tentu saja ini merupakan pancaran refleksi bahwa umat Islam Indonesia itu menunjukkan wajah yang moderat, wajah yang humanis, wajah yang tidak sangar, artinya wajah yang peduli dengan sesama warga manusia lainnya, apakah itu di Indonesia, di Kenya, di Somali, di Tanzania, dan di Uganda, di mana hewan kurban yang dititipkan kepada BMH dan Al Khair. Jadi sekali lagi saya menyambut baik, dan tentu saja agar kegiatan semacam ini bisa berlangsung, dan insya Allah saya menyaksikan dengan dengan mata saya sendiri bahwa amanah telah ditunaikan dengan baik oleh kedua organisasi tersebut, dan spillover efeknya juga tentu saja bagi peningkatan hubungan bilateral. Itu yang dari saya. Terima kasih. Mungkin terakhir, Bu Zulfa. Bu Zulfa, kemarin kita sudah sama-sama nih menyalurkan dengan teman-teman relawan. Nah, kira-kira apa nih pesan dan kesan untuk relawan dari BMH dan Al Khair yang jauh-jauh dari Indonesia datang ke sini dan menyalurkan amanah dari para pekorban? Terima kasih. Saya sangat bangga ya, Masya Allah, Tabarakallah, kepada para sukarelawan ya, Pak Syam dari BMH dan Pak Ragil dari Al Khair serta dua timnya yang luar biasa. Itu saya lihat banget pagi-pagi itu sudah naik boat ya, udah naik motor, hujan-hujanan, kita dari hujan sampai baju kering lagi ya, sampai kehujanan lagi. Tapi berusaha memegang amanah dari para Muslim Indonesia yang menyalurkan kurban ke beberapa tempat yang sebetulnya tidak begitu aman, tapi Masya Allah semangatnya saya salut sekali. Semoga menjadi catatan amal kebaikan, dan Alhamdulillah saya sangat bangga sama tim relawan. Kita menyaksikan sendiri bagaimana mereka belusukan, berusaha menyalurkan kurban dengan sebaik-baiknya ke tempat yang memang dibutuhkan. Semoga menjadi amal catatan kebaikan buat semua. Barakallah. Mungkin dari Pak Dubes? Ya, sekali lagi terima kasih untuk BMH dan Al Khair Indonesia, serta wabil khusus juga tentu saja para dermawan dari Indonesia yang menyalurkannya ke negara-negara Afrika, khususnya Afrika bagian timur. Jadi saya mendoakan semoga apa yang telah dilaksanakan baik oleh Al Khair, oleh BMH maupun bapak-bapak dan ibu-ibu di tanah air ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga memberikan kontribusi yang tidak kecil untuk menyebarkan citra baik Indonesia. Dengan adanya aktivitas tadi disampaikan belusukan yang daerahnya cukup remote ya, cukup terpencil dan rawan. Nama Indonesia paling tidak terdengar, bahwa ini hewan-hewan kurban dari Indonesia yang semula katanya Indonesia itu di mana sih? Paling tidak melalui BMH dan Al Khair mereka mengetahui, oh ada Indonesia, oh di Asia Tenggara, oh Indonesia itu negara besar, oh Indonesia itu mayoritasnya Muslim dan sebagainya. Oleh karena itu apresiasi saya sebagai duta besar di Nairobi yang tinggi kepada para dermawan dan para sukarelawan yang sudah jauh-jauh dari tanah air ke Afrika Timur ini, wabil khusus ke Kenya.
Terima kasih. Masya Allah. Satu lagi tuh ya, kemarin itu Masya Allah ya, para relawan BMH sangat dekat sekali sama masyarakat ya, sampai makan bersama ya. Kemudian saya ngeliat ada ketulusan di situ, tidak pandang bulu gitu siapapun itu gitu. Masya Allah, sampai membawa permen-permen untuk anak-anak gitu, dan mereka terlihat sangat senang sekali karena memang di daerah itu jarang sekali warung ya, saya lihat ya, agak susah nyari permen. Alhamdulillah BMH dan Al Khair membawa permen untuk anak-anak gitu, karena buat mereka hari Idul Adha itulah hari raya ya, yang memang mereka peringati dengan sukacita gitu, festival. Jadi salut, alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah buat BMH dan Al Khair Indonesia. Tabarakallah. Tabarakallah. Kami juga atas nama relawan dari BMH dan Al Khair dalam hal ini mengucapkan terima kasih banyak atas sambutan yang sangat luar biasa dari pemerintah, dalam hal ini Kedutaan Besar Republik Indonesia di Nairobi, yang tidak hanya menyambut kami layaknya keluarga, tapi ikut mengantarkan langsung, menemani sampai ke sudut-sudut kampung di Kenya ini. Masya Allah. Semoga Allah berikan balasan yang lebih baik. Amin. Dari semua ikhtiar-ikhtiar yang sudah kita lakukan bersama. Amin ya Rabb. Akhir kata kami ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.